Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ma yamna'uka an tazurun aktsara mimma tazurun?" Kenapa engkau kok tidak sering datang kepada saya? Rasulullah SAW kangen. Ya. Kalau ada momen-momen malaikat Jibril itu tidak turun, itu Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa kok agak jarang kamu turun sekarang? Itu boleh bertanya seperti itu kepada teman yang kita dekat atau yang kita rindukan, boleh. Kok tidak pernah hadir sekarang, kok tidak pernah ketemu sekarang, kemana aja, itu boleh tanya begitu. Asal tanyanya bukan tanya kepo, tanyanya itu memang kepingin tahu keadaan, boleh, seperti Nabi Muhammad. Maka turun ayat, "Wama natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa man khalfana wa ma baina dzalika wa Bukhari." Malaikat Jibril itu ya, mengatakan kepada Rasul, saya ini tidak turun kecuali diperintah. Tidak mungkin saya jalan-jalan berangkat sendiri, tidak mungkin, bukan malaikat itu. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan melakukan satu perbuatan kecuali diperintah, tidak akan menjauhi sesuatu kecuali pasti dijauhi. Nah, sehingga ketika malaikat itu tidak turun beberapa waktu, Nabi Muhammad itu rindu dan tanya, kenapa kok kamu jarang turun kepada kita? Itu kesimpulannya seperti itu. Itu boleh ya, tanya seperti itu. Nah, yang ditanya juga harus tahu bahwa itu adalah bentuk rindu. Nah, jangan ditanya, kok tidak pernah kelihatan sekarang, sampai urusan sampai sendiri. Loh ya Allah. Kan ditanya maksudnya itu kepingin tahu kabarnya, semoga kamu tuh sehat, dan ditanya enak-enak kok tangan urusan awakmu dhewe. Nah, ini bukti bahwa ada dalilnya ini. Orang tanya kabar itu baik, kok tidak pernah kelihatan. Asal tanyanya bukan kepo. Nah, kalau di kampung-kampung atau di rumah misalnya ada rumah tangga kan rapat, kampung-kampungnya berapat bisa. Jalan bawa kresek. Apa itu, Mas? Lelapo tanya itu, manfaatnya itu apa? Itu terjadi. Iya, terjadi. Saya pernah dulu antri untuk masuk ke dokter. Dokternya di dalam kampung. Nah, kemudian pas antri di depan itu ada anak kecil-kecil main. Ibu salah satu anak-anak itu keluar. Tanya ke anak tetangganya. Tanya ke tetangganya, "Ibumu masak apa?" Itu lapo. "Ibumu masak apa? Bapakmu kemana?" Itu didetail. Nah, itu tidak benar ngurusi orang seperti itu. Itu ingin tahu kabar tapi lebay ya. Berlebihan. Makanya jenengan jangan mau rumah jenengan itu ya. Rumah jenengan itu di rumah itu jangan mau tabirnya buka terus kelihatan dalam isi rumah jenengan, jangan mau tutupan. Gak enak. Ada apa dah enak? Itu rumah jenengan. Orang ngintip ganti TV orang nikah kayaknya panjang ceritanya itu. Itu rumah jenengan. Kan gitu. Kita tidak mau ganggu rumah orang, kita tidak mau rumah kita diganggu, gitu ceritanya. Tanya mau kemana, ya basa-basi kan. Basa-basi kan begitu. Ya. Mau kemana, Pak? Oh, mau ke sana. Padahal gak ada yang nganter. Tidak mau nganter. Itu pertanyaan-pertanyaan template ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu default. Ya situ pertanyaannya situ. Mau kemana? Dari mana? Ketemu di bis. Mau kemana teman? Mau ke sana. Sampai mau kemana? Oh, mau ke sini. Iya, pertanyaan-pertanyaan. Tidak apa-apa, boleh, asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tanya ke orang lain, punya sembarangan ya. Misalnya tanya ke teman yang baru kenal. Itu tanya-tanyanya itu jangan pertanyaan yang menimbulkan sesuatu hal yang buruk. Ya. Boleh misalnya begini, sudah nikah atau belum, Mas? Sudah keluarga? Nah, bahasanya sudah berkeluarga? Sampun atau belum? Oh, semoga bisa segera berkeluarga. Oke, amin. Cukup. Gitu. Ku lapo amin sing serabi ku lapo amin.
Ya jadi kalau tanya sudah berkeluarga, nah cukup. Jangan sampai umur berapa? Saya umur sekian. Oh, anak saya dulu umur sekian sudah nikah. Ayo, apa manfaatnya? Itu kebiasaan. Ya. Mohon doanya, Beb. Sampai sekarang sudah ada yang tanya, chatting. Beb, sampai sekarang sudah bisa sholat isyraq? Ya bisa, insya Allah. Soalnya dari tadi malam sudah tahajud, baca Quran, sholat subuh berjamaah, baca wirid, sekarang mau sholat isyraq. Tidak tanya. Lapo inti cerita sama anak amalmu itu lapo. Saya enggak tak jawab sama saya. Enggak tak jawab. Itu dijawab enggak dituman ya. Biar dia nyesel cerita sama saya. Lapo, tanyanya itu namanya isyraq. Kapan? Iya sudah isyraq belum? Insya Allah sudah. Soalnya sudah tadi malam itu lah. Iya sampai antok sih sembahyang di tahajud. Ya santunnya enggak ada sampai antok sembahyang tahajud. Sholat cerita-cerita. Ya, jangan tanya mau kemana, kecuali kalau mau nganter. Pak, mau ke bawah, saya mau arah bawah, mungkin Bapak mau bareng. Nah, itu enggak apa-apa. Mau kemana, Pak? Nggih, monggo. Ditakon. Buat apa? Nah, kalau tanya kabar boleh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, nggih. Untungane nggih cukup. Enggak usah berpanjang lebar. Yang berikutnya Rasulullah juga mengajarkan, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Allah Rasul tidak mengatakan la tusahib illa musliman, enggak. Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Koncoan itu sama mukmin. Jadi kalau yang muslimnya itu sekedar KTP atau KK, ya itu jangan terlalu dekat lah, say hello enggak apa-apa. Bukan kita berarti memutus silaturahmi, kena silaturahmi. Muslim tapi mabukan misalnya. Muslim tapi suka zina. Muslim suka judi. Muslim suka togel. Kalau saya hindari, nanti saya memutus silaturahmi. Kok akhirnya kita katut dia? Kita nanti mengikuti amalnya. Ya, bukan salah jenengan. Nah, kalau jenengan tidak bisa nasihati, ngancani dok. Lah ada apa? Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'min. Kalau cari teman yang mukmin, yang sholatnya lengkap, yang kalau waktu masuk sholat dia ingat, ikut belum sholat loh kita. Nah itu teman itu. Yang kalau Ramadan puasa, itu teman. Nah, kalau tidak puasa dia diam, kalau tidak sholat, kalau misalnya dia tidak sholat dia diam. Nah, ini diam, ada maksiat dia diam. Wah jangan dikoncoi Pak. Hidup sekali. Ketemu konco seperti ini buang waktu. Lebih baik gak koncoan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan kamu ajak makan kecuali orang yang makannya bertakwa. Maksudnya apa ini? Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, jangan makan kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau Anda ngasih makan, walaupun boleh Anda ngasih makan siapapun, tapi utamakan yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kalau jenengan kasih makan badannya jadi sehat, ya, dia ibadah nanti jenengan dapat pahala. Lah kalau orang misalnya suka nyolongan, ya, maling tapi nyolongan. Lah kalau dia itu suka maksiat, lah kalau dia itu suka misalnya waliyadzubillah zina, lapar jenengan kasih makan sehat, zina dia, sampai dosa nanti kita akhirnya. Kalau orang sudah jelas kebejatannya itu di muka umum, ya, dia itu bejatnya terang-terangan, jangan terlalu dikasih seperti itu. Ya, jadi diusahakan kalau yang dijak makan itu orang-orang yang bertakwa, karena ngasih makan mereka itu akan membuat yang memberi dapat pahala jika mereka seger badannya, karena jadi dibuat pakai untuk ibadah. Makan sehat ibadah dia, kita dapat. Makan seger zina dia, wah kan gak enak Pak. Jadi jangan berteman kecuali mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Understand? Yang berikutnya Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil, kata Rasul. Ad-dinu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya.
Kalau agama temannya baik, maka Anda bisa tahu itu baik. Nah, contohnya begitu. Misalnya ada sohib tanya, Mas, anak saya diminta sama fulan. Kira-kira fulan itu bagaimana? Wah, saya kurang kenal, ya tahu tapi kurang kenal. Ditelusuri teman-temannya itu ahli ibadah semua. Ya, insya Allah ini lumayan. Walaupun tidak mesti. Ya, kadang baik. Begitu nikah tidak cocok. Banyak. Dua-duanya baik, tapi begitu nikah tidak cocok kan ada. Ya, seperti itu. Ya, tapi kan usahanya lewat dohirnya. Nah, temannya itu muadzin, temannya itu jamaah pengajian, temennya itu kemana-mana jamaah tahlilan, ya. Pokoknya konco-konconya itu jamaah-jamaah pengajian. Ya paling tidak dia insya Allah juga orang yang senang pengajian. Karena biasanya orang yang tidak suka pengajian males koncoan dengan orang yang ahli pengajian. Gitu biasanya. Ya, terus misalnya ada preman, dia bakal merasa gak enak kalau kumpul dengan orang yang ahli pengajian. Takmir masjid ini tidak enak. Takmir masjid juga tidak bakal enak kumpul dengan anak-anak di kampung yang minum. Takmir masjid kumpul biar hari ngomong di pos kamling. Takmir tidak mungkin. Jadi mesti koncoan dengan orang-orang itu. Maka ketika ingin tahu bagaimana karakter seseorang, lihat temannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya berteman dengan orang yang baik, karena itu sangat ngefek sekali. Sangat ngefek sekali. Melihat itu cukup merubah. Nah, sekarang misalnya orang Indonesia ini banyak yang senang sama Korea, ya. Banyak yang senang sama Korea. Apa orang Korea itu datang ke rumah mereka, kemudian ngajak untuk cintailah saya? Tidak. Dia cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi, hanya melihat, senang. Melihat tuh Pak, melihat, akhirnya senang. Wah, ada yang mengatakan agamanya itu agama K-pop. Agamanya itu agama Korea. Ada yang begitu, sampai begitu. Muslimah, rata-rata muslimah. Dia mengatakan ini dewa saya, muslimah kudungan. Kok bisa? Padahal itu orang itu yang di sana tidak kenal sama dia dan tidak tertarik untuk kenal dan tidak akan datang ke sini. Tidak akan datang ke misalnya ke Jalinan, terus ke golongannya penyanyi Korea itu tidak mungkin datang ke Tutur sana, konser di Tutur, tidak mungkin. Saingan sama Nur Saada. Tidak mungkin datang ke mana misalnya Bare, ya. Nang gebuk, tak mungkin. Mana mau mereka datang ke situ? Mereka cuma goyang-goyang, joget-joget, nganap kedip, ya. Orang senang hanya dengan melihat saja, mendengar, melihat, jadi senang. Nah, maka Nabi Muhammad SAW juga begitu. Orang yang kumpul dengan orang baik juga makan senang dia. Nular, Allah menular. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan dengan ittiba, mahabbah wal ittiba, cinta dan mengikuti. Cinta saja tidak cukup. Orang Bani Israel itu cinta ke nabi-nabinya, tapi nabinya dibunuh. Nabi Musa itu dicintai, sebentar lagi dikejar-kejar. Dan begitulah Nabi Isa juga gitu. Dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar. Mereka mengaku cinta sama nabinya, tapi dibunuh nabinya. Sehari pernah bunuh 70 nabi. Orang Yahudi sehari 70 nabi dibunuh, bukan manusia, nabi dibunuh, bukan rasul ya, nabi. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan almar'u ma'aman ahab, orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya, tapi cintanya bil ittiba, dengan niru. Kalau Imam Hasan Asy-Syadzili mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ya, di dalam ceramahnya Imam Hasan, beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'. Seseorang yang cinta kepada yang dicintai, dia akan muti', dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti yang dilakoni. Nah, sehingga dikatakan kalau cuma cinta dan dekat saja, ini jangan perhatikan.
Kalau cuma cinta dan dekat saja, tidak akan ngefek. Ya sedikit efeknya, sedikit, tidak terlalu besar gitu. Sebagaimana ontanya Nabi Muhammad itu dekatnya dengan Rasulullah luar biasa. Ditunggangi Nabi, kan nempel sama Rasul. Apa onta itu jadi alim? Anda, assalamualaikum, cari unta. Toh, ya, unta. Untanya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak bisa. Himarnya Rasul kan punya himar. Kudanya Rasul punya kuda. Apa bisa ceramah? Tidak bisa. Dekat dengan Nabi, ditunggangi oleh Rasul. Ontanya Nabi ditunggangi oleh Rasul. Himar ditunggangi dan ditunggangi oleh para ulama yang lain. Jadi kalau cuma dekat saja, tidak ittiba, belum cinta. Di sini belum aku cedak mbek yai, wis karo anake dhewe ya. Tapi mek cedak tok. Ya mungkin keterembesan dapat berkatan itu. Dapat berkatan. Pengajian mungkin dispesialkan. Ayo mas masuk. Tidak dapat apa-apa dia. Dia tidak bakal nambah ilmu, tidak bakal nambah, tidak dapat. Tapi gak dekat, tapi niru. Ya dapat. Kan begitu. Jelas ya? Ya. Rasulullah juga di dalam riwayat yang lain dikatakan ar-rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ada satu orang cinta satu kaum tapi tidak pernah ketemu sama mereka, tapi cinta dan mengikuti. Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibersamakan dengan dicintai. Jadi kalau kita di sini tapi kita cinta sama Nabi, kita cinta sama ulama yang ada di Yaman, yang ada di Mekah, yang ada di Mesir, misalnya Imam Sya'rawi. Kemudian misalnya kita cinta dengan Sayyid Maliki yang ada di Mekah, atau kita cinta dengan Habib Umar yang ada di Tarim, atau kita cinta dengan ulama-ulama yang jauh dari kita cinta di sini, tapi kita cinta di sana, sehingga ada omongannya yang kita lakukan. Nah itu cinta berarti. Rasul mengatakan almarhum aman ahab, akan dibersamakan. Orangnya di sini yang dicintai di Korea, tidak pernah ketemu, ya akan dibersamakan. Walau tidak pernah ketemu, ini walam mayal hakbihim, tidak pernah ketemu, tapi cinta ngikut, pikir dibersamakan nanti di akhirat. Nah, kalau barang Korea ya kosong ya, kecuali kalau Koreanya masuk Islam. Kemudian yang ke-10 dari sahabat Anas bin Malik, ada seorang Arabi Badui bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, karena Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasulullah mengatakan, ma'adatalah, kamu siap-siap apa? Kok wani kamu, kok berani kamu tanya begitu? Kamu siap-siap mau apa? Ya. Dia mengatakan hubbullahi wa rasul. Orang sana, orang ini, orang-orang Badui itu kecerdasan kurang, kemewahan tidak ada, tapi mereka tidak mau bohong. Mereka tidak mau bohong. Aib bagi mereka bohong. Maka dia mengatakan hubbullahi wa rasulih. Saya cinta Allah, cinta Rasulnya. Dan Rasulullah mengatakan antar ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ada lagi di riwayatnya yang mengatakan ma'adatullah min katsiri shaumin wala shalah. Saya tidak mempersiapkan banyak puasa, saya tidak mempersiapkan banyak salat. Walakinni, akan tetapi saya uhibbullah wa rasulih. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Ya, maksudnya sholat sunnah dan puasa sunnah. Bukan berarti saya tidak sholat, saya tidak puasa, tapi cinta Allah. Gak cinta itu jadi. Ya, maksudnya sholat sunnah, maksudnya puasa sunnah. Yang terakhir, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang datang ke Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, kaif taqul, gimana engkau mengatakan fi rajulin, kepada seseorang, ahabba qauman, cinta kepada satu kaum, walam yalhaq bihim, tapi tidak pernah ketemu, tapi cinta. Ya. Maka Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Makanya kadang di dalam rumah kita itu ada fotonya ulama, ya, ada fotonya kiai, ya. Ada foto. Pokoknya jangan fotonya Khulafaur Rasyidin, haram. Fotonya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, soalnya tidak pernah marah, senyum.
Fotonya Umar bin Khattab, soalnya suka ngamuk. Ini gambar-gambar ini dosa, teman. Ya itu kan feeling gitu. Ya saya yakin 100%, ini insya Allah tidak keliru saya. Tidak mungkin yang gambar itu pernah mimpi beliau-beliau, tidak mungkin. Karena kalau mimpi beneran tidak bakal berani, tidak bakal bisa. Mereka jauh lebih ganteng dari yang digambar itu, Pak. Ya, tidak bisa. Enggak, jangan pakai. Jangan misalnya kawasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana ada gambarnya? Ngawur-ngawur feeling saja. Wallah, wali, para wali di feeling ini bisa kualat ya, bisa kualat. Ya, di dalam rumah ada fotonya ulama, ada fotonya misalnya ulama dari Lirboyo, dari Sidogiri, dari atau para habaib fotonya. Kan kalau jenengan lihat, jenengan ingat, oh fulan ini begini dulunya. Oh fulan ini dulunya begini. Oh ini dulu orangnya ini. Itu membuat kita terjaga cintanya dengan mereka karena kita lebih sering ketemu yang bukan seperti mereka daripada yang seperti mereka di dalam kehidupan. Lah kalau kita melihat fotonya eling gitu loh, Pak. Iki lho apik. Lalu ketok maneh. Oh iya ini yang baik. Kelihatan lagi semacam-macam. Ini yang baik. Nang pasar waduh iki. Oh tapi ketok maneh. Itu kan akhirnya terjaga gitu. Itu di antara manfaatnya punya foto di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran.